Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya. Sebelum kita membacakan kitab tersebut, kita sampaikan muqaddimah yang terakhir tentang sumber-sumber akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Perhatikan di layar ya, saya sudah tuliskan. Qadarullah tulisannya bahasa Arab ya. Muqaddimah ya. Masadir aqidat al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Atau saya tuliskan bahasa Indonesia. Bisa dibaca enggak? Enggak bisa ya? Susah ya? Hah? Silo? Silo apa enggak bisa baca? Jangan sok silo. Ada dua kemungkinan ya. Silo atau enggak bisa baca. Ya, saya tuliskan ulang bahasa Indonesia. Baik. Baik, sumber akidah atau akidah Imam Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala ya. Yang pertama sumber-sumbernya. Sumber-sumber mendapatkan atau termaktubnya akidah Syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Maka ini ada dua model ya. Dua model. Yang pertama dari buku karya beliau langsung, dari kitab-kitab karya beliau. Dan ini ada dua buku, di antaranya kitab Kitab Al-Um, kemudian juga ada kitab Ar-Risalah. Sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Um adalah kitab yang ditulis terkait dengan fikih. Ar-Risalah yaitu semacam kitab usul fikih. Ar-Risalah beliau tulis karena permintaan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala untuk membantah ahlul bidah, maka beliau minta Imam Syafi'i untuk menuliskan buku tersebut. Maka Imam Syafi'i tulis di Baghdad, kemudian buku tersebut diantarkan ke murid Abdurrahman bin Mahdi di Al-Basrah. Tapi bukunya isinya tentang kaidah-kaidah penting dalam belajar agama. Nah, meskipun kitab Al-Um adalah kitab fikih, tetapi dalam kitab tersebut ada al-masail al-mushtarakah bainal fiqhi wal aqidah. Ada permasalahan-permasalahan dalam kitab Al-Um, meskipun itu pembahasan fikih tapi ada terkait dengan akidah. Misalnya dalam pembahasan janaiz, ahkamul janaiz, situ ada pembahasan terkait dengan apa? Akidah. Demikian juga ada pembahasan misalnya ahkamul riddah, tentang orang-orang yang murtad, maka ini juga ada pembahasan terkait dengan akidah. Oleh karenanya meskipun dia adalah kitab fikih, namun dia juga ada keterkaitan dengan masalah akidah. Demikian juga dalam Ar-Risalah ada pembahasan-pembahasan juga terkait dengan masalah akidah. Misalnya al-ihtijaj bi sunnah, berdalil dengan sunnah, dengan qaulus sahabi. Ini semua ada dalam kitab Ar-Risalah. Dari situlah kita bisa mencuplik perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang terkait dengan akidah. Kemudian
Yang model kedua dari selain kitab beliau. Selain kitab-kitab beliau. Nah, ini ada beberapa model juga. Ini ada beberapa model. Yang pertama dari kitab-kitab akidah bersanad. Dan ini ada beberapa, dia ada sanadnya. Ada beberapa kitab akidah bersanad yang dalam kitab akidah tersebut menukil perkataan-perkataan Imam Syafi'i tentang akidah. Seperti kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Karya Al-Lalakai, Ada yang baca Al-Lalikai atau Al-Lalakai. Dan dia bermadzhab Syafi'i. Dan Al-Lalakai ini wafat pada tahun 418 Hijriyah. Dia punya buku Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, kalau tidak salah dicetak 6 jilid, saya ada juga di rumah. Ya, tentang akidah Ahlussunnah, dan dia menukil banyak dari para salaf. Di antaranya beliau menukil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Contohnya lagi, misalnya kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, karya Qawamus Sunnah Al-Asbahani, Abul Qasim Qawamus Sunnah Al-Asbahani. Qawamus Sunnah Al-Asbahani. Yang ini wafat pada tahun 535 Hijriah. Ini 535 Hijriah. Kemudian juga yang ketiga buku Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ini sudah diterjemahkan karya As-Sabuni. Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Ini juga akidahnya nukilannya bersanad. Dan ini karya As-Sabuni wafat 449 ya. 449 Hijriyah. Tentu ada buku-buku akidah bersanad yang lainnya masih banyak, namun di antaranya buku-buku ini. Dan ini penting, para ulama menulis buku-buku akidah bersanad seperti buku-buku yang ditulis oleh misalnya anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Dan sehingga kita mengetahui bagaimana akidah para ulama salaf secara langsung ya. Karena orang sering berkata agama harus bersanad. Kita bilang iya, agama harus bersanad, apalagi masalah apa? Akidah. Jangan sampai seorang kemudian sibuk cari sorban bersanad ya. Padahal rawinya belum tentu sahih, belum tentu thiqah. Atau cara bersiwak bersanad, katanya cara siwak pertama begini belok. Sanadnya belum tentu apa? Sahih. Yang lebih penting adalah bagaimana akidah bersanad. Bahwasanya akidah kita kembali kepada para ulama salaf. Kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Abu Hanifah, kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Al-Auza'i, kepada Sufyan ibn Uyainah, kepada Imam Al-Bukhari. Dan mereka punya buku-buku akidah. Kita tinggal baca buku akidah mereka seperti apa. Sehingga kita tahu bahwasanya para salaf yang lebih ngerti tentang apa? Akidah. Ini penting. Akidah, kita harus punya sanad tentang akidah. Kalau sanadnya tidak sahih, kita enggak terima. Kita tidak terima. Taib. Di antaranya juga adalah diambil dari kutub Manaqib Syafi'i. Kitab-kitab Manaqib. Manaqib maksudnya tentang keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i. Di sini ada dua kitab yang terkenal. Yang pertama adalah Manaqib Syafi'i karya Al-Baihaqi. Li Al-Baihaqi. Al-Baihaqi wafat Al-Baihaqi ya. Saya tidak tulis wafatnya kapan ya. Kemudian yang kedua ada Abu Syafi'i wa Manaqibuhu. Ini lebih dahulu daripada Al-Baihaqi, karya Ibnu Abi Hatim.
Bi Hatim Ar-Razi, dan ini juga bermazhab Syafi'i, ini wafat 327 Hijriah, 327 Hijriah. Ini di antara buku-buku yang juga menukil akidah Imam Syafi'i. Nanti banyak nukilannya. Kemudian kita dapati para ulama ketika menukil akidah Imam Syafi'i menukil dari kitab-kitab manaqib. Kemudian antara yang ketiga, ini lebih luas lagi, buku-buku tentang biografi. Buku-buku biografi, tarajum, kemudian sejarah dan lain-lainnya. Seperti ternyata dinukil oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala, perkataan Imam Syafi'i, atau kitab-kitab yang lainnya, dan ini juga banyak ya. Menukil akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, dari semua ini, dua model buku ini, model pertama dan model kedua, saya belum menemukan buku khusus yang mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i dalam satu buku kecuali dua buku ditulis oleh ulama zaman sekarang ya. Ada dua buku khusus mengumpulkan pernyataan-pernyataan akidah, pernyataan-pernyataan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i tentang akidah. Yang pertama, buku yang pertama karya Dr. Al-Anqari hafizahullah taala ya. Bentar. Judulnya Aqidatul Imam Syafi'i min nusus kalamihi ya. Aqidat. Ini di internet ada ya. Kalau mau di-download Imam Syafi'i min nusus kalamihi wa idahu ashabihi. Wa idah ashabihi karya Dr. Abdullah Al-Anqari adalah ulama atau mudaris dosen di Jamiat Ulumul Qura. Jadi judulnya Aqidat Al-Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i dari perkataannya langsung. Dari perkataannya apa? Langsung, dan penjelasan para ulama Syafi'iyah tentang akidah tersebut. Buku tidak terlalu tebal. Buku ini 90 halaman, di internet ada. 90 halaman. Kemudian buku yang kedua yang mau kita baca, ini judulnya. Ini 139 halaman, Aqidatul Imam Syafi'i, judulnya Aqidah Al-Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi, kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamidhuhu aw rawaha anhu talamidhuhu, yang artinya akidah Imam Syafi'i sebagaimana yang beliau tulis dalam buku-bukunya atau diriwayatkan oleh murid-muridnya. Diriwayatkan oleh murid-muridnya, ini karya Syekh Nu'man Al-Watar dari ulama Yaman hafizahullah taala. Nu'man Al-Watar. Dua-duanya ada di internet, bisa di-download secara gratis, tinggal baca saja ya. Download dan baca. Ini kira-kira kalau kita bicara tentang sumber akidah Imam Syafi'i. Bisa paham? Coba dilihat-lihat lagi. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Silau ya. Kalau sekarang saya percaya. Nah, yang kedua, kita pembahasan kedua, sumber-sumber akidah, pernyataan sahih atau dhaif atau begini. Keabsahan pernyataan akidah Imam Syafi'i, akidah Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah yang sampai kepada kita. Ada pernyataan Imam Syafi'i tentang akidah sampai kepada tiga model. Yang pertama,
dengan sanad yang sahih. Kemudian yang kedua dengan sanad yang dhaif. Yang ketiga ada yang tanpa sanad. Maka yang kita fokuskan yang ini, yang dengan sanad yang sahih. Ada pernyataan Imam Syafi'i yang tanpa sanad, dan itu juga ada beberapa terkait dengan akidah namun tanpa sanad. Bahkan di antara mereka para ahlul bidah ada yang menisbahkan kepada Imam Syafi'i dengan kedustaan. Disebutkan kepada Imam Syafi'i dengan kedustaan. Kata dia, ini kata Imam Syafi'i. Lah, mana dalilnya? Mana Imam Syafi'i ngomong kata dia? Karena ini yang masuk akal. Tidak mungkin Imam Syafi'i ngomong yang tidak masuk akal. Dan pasti Imam Syafi'i juga ngomong begini. Artinya menurut akal apa? Akal dia ya. Sehingga dia menisbahkan suatu kepada Imam Syafi'i padahal tanpa sanad. Dan ini juga termaktub dalam buku-buku akidah yang ditulis oleh mereka ya. Oleh mereka Imam Syafi'i berkata begini, ternyata tidak ada sanadnya. Kalau dicari maka tidak kita dapatkan. Nah, kita bilang al-isnadu minad din. Ya, laulal isnadu la qala man syaa ma syaa, kata salaf bahwasanya isnad adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena isnad semua orang bebas ngomong apa yang dia inginkan. Ya. Makanya ketika banyak perawi yang pembohong, pendusta atau pelupa atau memasukkan bid'ahnya dalam riwayat, maka sammu lana rijalakum. Sebutkan perawi-perawi kalian agar kita tahu ini sanadnya sahih atau tidak. Perawinya thiqah atau tidak. Nah, akidah Imam Syafi'i pun demikian sampai kepada kita ada dengan sanad yang sahih, ada dengan sanad yang lemah dan ada yang tanpa sanad. Contoh dengan sanad yang lemah seperti buku masyhur Juz'un fihi i'tiqad Syafi'i karya ulama Syafi'i yang bernama Al-Hakari. Al-Hakari ini didhaifkan oleh para ulama. Sebenarnya isinya bagus ya. Cuma dia kalau meriwayatkan hadis dia bermasalah. Nah, dia punya buku tentang akidah Imam Syafi'i dengan sanad tetapi dia sendiri bermasalah ya. Karena kita tahu dia perawi bermasalah, kita tidak cantumkan. Kita tidak cantumkan. Padahal isinya bagus sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kita fair ketika perawinya bermasalah tidak kita sampaikan. Faham ikhwan? Tapi ini muqaddimah, sekarang kita masuk dalam buku. Jadi yang akan kita baca yang karya Nu'man Watar ya. Jadi lihat sini antara yang dua buku khusus mengumpulkan pernyataan Imam Syafi'i tentang akidah. Pertama akidah Imam Syafi'i dari kalangan Abdullah Al-Anqari, yang kedua Nu'man Watar. Perbedaannya di antara dua buku ini, buku yang pertama Abdullah Al-Anqari hafizahullah taala, beliau mentahrir, jadi beliau membahas dengan bukan hanya menukil tapi beliau bahas. Maksudnya begini, dia datangkan bukti-buktinya, penukilan dari para ulama Syafi'iyah. Jadi secara tahrir, secara pembahasan memang lebih bagus yang buku pertama. Tapi dari sisi penukilan perkataan Imam Syafi'i lebih lengkap, maka buku yang kedua yang lebih apa? Yang lebih lengkap, tanpa komentar. Cuma nukil perkataan Imam Syafi'i kemudian dikasih derajatnya secara absahnya, sahih dengan perawi-perawinya. Jadi masing-masing punya keutamaan, sehingga butuh sebenarnya buku yang kedua yang karya Syekh Nu'man Watar ini butuh syarah. Kalau ada ulama yang bahas tentu lebih bagus lagi ya, karena penting untuk dijelaskan pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik, kita bahas insyaallah sekarang. Kalau ada yang punya kuota bisa download ya. Tulis saja Akidah Imam Syafi'i Nu'man Watar, ada, tinggal PDF-nya keluar. Kalau enggak punya kuota ya sudah ya. Bagi yang sudah dapat silakan buka bab pertama. Bab pertama, bab ma jaa fi fadlil Imam Syafi'i rahimahullah wa 'azimu manzilatihi wa husnu atharihi. Bab tentang
keutamaan Imam Syafi'i rahimahullah dan tingginya kedudukan beliau dan juga bagaimana efek yang baik atau dampak yang baik sepeninggal beliau ya atau dari beliau. Di sini ada beberapa riwayat di antaranya Anil Hasan bin Muhammad bin Sabah Az-Za'farani ya. Di antaranya murid Al-Imam Syafi'i. Di mana Az-Za'farani ini? Di Mesir apa di Baghdad? Hah? Di Baghdad. Qala kana ashabul hadis rukudan hatta aiqadhahum Syafi'i rahimahullah. Dulu para ahlul hadis tidur sampai datang Imam Syafi'i bangunkan mereka. Sampai datang Imam Syafi'i bangunkan apa? Bangunkan mereka. Bahkan dalam sebagian perkataan di dalam buku satunya disebutkan dulu para fuqaha seperti tabib. Para ahlul hadis seperti apoteker. Apoteker menyediakan obat yang mengolah data untuk kasih resep siapa? Dokter ya. Ya, seperti itu. Artinya para ashabul hadis, para ahlul hadis ilmunya kurang secara fikih. Maka datang Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Dia dokter sekaligus apa? Apoteker ya. Dia ahli fikih dan juga ahli hadis. Maka jadilah para ahlul hadis pintar-pintar. Canggih di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bukan cuma ahlul hadis, dia juga apa? Faqih. Dia juga apa? Faqih ya. Al-Humaydi berkata, "Kunna nuridu an narudda ala ashabir ra'yi falam nuhsin kaifa naruddu alaihim." Kami dahulu ingin membantah ashabur ra'yi, yaitu madrasahnya ashabur ra'yi, namun kami tidak tahu cara bantah yang baik sampai hatta ja'ana Syafi'i fa lana. Sampai Imam Syafi'i datang maka kami dibukakan cara membantah mereka. Lihat halaman 11, saya nukil-nukil sebagian aja ya. Wa an Rabi' bin Sulaiman qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafah sunnati Rasulullah sallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Jika kalian mendapati dalam buku-bukuku ada yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma ra'aitu atba'a lil athari min Syafi'i." Aku tidak pernah melihat orang yang paling mengikuti sunnah Nabi seperti Imam Syafi'i. Oleh karenanya, kita tidak mendapati Imam Syafi'i berbuat bid'ah, enggak ada. Enggak ada. Imam Syafi'i ngajarin bid'ah-bid'ah yang terjadi sekarang ini hampir enggak ada. Paling kalau disebut ada bid'ah-bid'ah, ujungnya enggak sampai ke Syafi'i. Ujungnya enggak sampai ke Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan sebagian masalah fikih Imam Syafi'i agak kencing. Contohnya masalah apakah boleh menyembelih berkorban atas nama mayat misalnya. Imam Syafi'i lebih cenderung pada pendapat tidak, karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Ada beberapa masalah disebutkan karena tidak ada dalilnya. Kalau kita baca, kenapa? Karena tidak ada sunnah yang menjelaskan akan hal tersebut. Jadi beliau sangat berpegang teguh kepada sunnah. Ya. Saya sempat kumpulkan beberapa ya, bagaimana beliau berpegang teguh kepada sunnah. Kalau tidak salah di pembahasan di buku saya yang dulu ya tentang bid'ah hasanah ya, tentang bid'ah hasanah. Maksudnya contoh. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya, contoh sederhana, Imam Syafi'i berpendapat mengirim pahala untuk mayat tidak sampai. Ya. Kenapa? Karena beliau memandang tidak ada dalilnya. Mengirim pahala baca Quran untuk mayat tidak sampai. Dan beliau berkata yang bermanfaat bagi mayat cuma 3. Adalah mendoakannya, menghajikannya, dan juga mengumrohkannya, bersedekah atas nama mayit. Kenapa beliau membatasi cuma 3? Karena itu yang ada apa? Dalilnya. Artinya beliau benar-benar berpegang teguh dengan asar.
Contoh lagi beliau berkata, Imam Syafi'i dinukil oleh Abu Syamah, akrahu an yattakhidha rajulu sawma syahrin ya yukmiluhu kama yukmilu Ramadan. Aku tidak suka seorang berpuasa sebulan penuh secara sempurna sebagaimana puasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Dia bilang enggak perlu soal puasa seperti bulan Ramadan. Wa kadzalika yaumin bainal ayyam. Ya. Innama karihtuhu liyata'assa rajulun jahilun fayadhun anna dzalika wajibun aw fi'lun hasan. Demikian juga aku tidak suka ada orang yang sengaja berpuasa pada hari tertentu di antara hari yang lain kalau tidak ada dalilnya. Tiba-tiba ingin puasa hari Selasa misalnya tanpa ada dalilnya. Aku tidak suka, kenapa? Karena saya khawatir ada orang bodoh ngikut disangka itu adalah perbuatan apa? Baik. Ya. Itu dianggap itu suatu perkara yang wajib. Beliau berkata juga ya, wa uhibbu dalam kitab wa uhibbu an yakhlasal imam an yakhlas ya atau yukhallisal imam al-khutbah bihamdillah wassalat ala Rasulillah wal idhah wal qiraah wala yazidu ala dzalik. Aku ingin imam menyelesaikan khutbah Jumatnya dengan muji Allah, dengan salawat kepada Rasulullah, memberi wejangan, baca Quran dan tidak ditambah-tambah. Tidak ditambah-tambah. Ya, bahkan beliau, perhatikan ini sekedar saya sampaikan ya. Kenapa beliau berdalil dengan asar dari para salaf. Akhbarana Abdul Majid an Ibnu Jurayj qala qultu li Atha ma alladhi aran nas yad'una bihi fil khutbah yauma idzin. Dari Ibnu Jurayj aku bertanya kepada Atha, seorang tabi'in, apa itu yang aku lihat orang-orang berdoa ketika khutbah di hari tersebut? Abalagha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam au amman ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la, apakah telah sampai kepadamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang berdoa ketika khutbah seperti kita berdoa ketika khutbah. Ya, kita berdoa ketika apa? Khutbah. Setiap khutbah Jumat kita berdoa. Khutbah Id kita berdoa. Au amman ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah ada kalangan sahabat setelah Nabi yang berdoa ketika khutbah? Qala la, kata Atha, tidak. Innama uhdits, ini hanya perkara yang diada-adakan. Innama kanatil khutbah tadzkiran. Khutbah itu hanya untuk memberi peringatan, bukan untuk apa? Doa. Paham? Qala Syafi'i fa in da'a li ahadin bi ainihi aw ala ahadin karihtuhu wa lam takun alaihi i'adah. Kalau dia mendoakan seseorang secara khusus dalam khutbahnya, mendoakan kebaikan atau keburukan, maka aku tidak suka hal tersebut. Namun dia tidak perlu mengulangi apa? Tidak perlu mengulangi khutbah. Maksud saya Imam Syafi'i berpendapat tidak pakai doa kalau khutbah. Dia mengatakan cukup khutbah itu alhamdulillah, bermuji Allah, bersalawat kepada Nabi, menyampaikan nasihat, baca Quran, ada qiraah dalam khutbah tersebut, wala yazidu ala dzalik, tidak usah ditambah. Kenapa dia berpendapat demikian? Karena dia tidak ada dalilnya, paham? Saya ingin menyampaikan bahwasanya kata Imam Ahmad, ma ra'aitu atba'a lil athar min asy-Syafi'i. Aku tidak menemukan seorang yang paling berpegang teguh dengan athar, hadis atau perkataan para sahabat seperti siapa? Imam Syafi'i. Sampai dia mengatakan yang baik khutbah tidak usah pakai doa karena khutbah bukan tempat apa? Berdoa. Khutbah adalah untuk memberi peringatan. Dan beliau menukil asar dari Atha, seorang tabi'in. Imam Syafi'i juga, lihat, beliau memilih ketika setelah salat berzikir sendiri-sendiri, bukan rame-rame. Imam Syafi'i berkata, "Wa akhtar lil imam wal ma'mum an yadhkurallah ba'da al-insiraf minas salat wa yukhfiyani dzikra." Aku memilih pendapat bagi imam dan makmum untuk berzikir kepada Allah setelah selesai salat, wa yukhfiyani dzikr, dan dua-duanya berzikir dengan lirih, baik imam maupun makmum. Illa ayyakuna imaman yuhibbu an yata'allama minhu fayajhar hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Kecuali imam, orang-orang ingin belajar zikir setelah salat darinya, maka dia keraskan agar orang-orang belajar. Kalau dia lihat orang-orang sudah ngerti, dia sirkan kembali, dia lirihkan kembali. Kenapa beliau berpendapat demikian? Karena riwayat. Kata beliau, wa ahsabuhu innama jahara qalilan liyata'allaman nas minhu. Karena ada riwayat-riwayat Nabi berzikir dengan suara keras. Kata Imam Syafi'i, menurut saya Nabi SAW ketika dalam riwayat berzikir dengan suara yang keras adalah agar untuk orang belajar dari beliau.
Wa dzalika li anna 'amatar riwayat allati katabnaha ma'a hadza wa ghairiha laisa yuzkaru fiha ba'da taslim tahlil wala takbir. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat yang sampai kepada kami tentang setelah salat tidak ada tahlil, tidak ada takbir. Wa qad yuzkar annahu dzakara ba'da salat bima wasaftu wa yuzkar insirafuhu bila dzikrin. Namun ada sebagian riwayat setelah salat beliau berzikir sedikit dan disebutkan juga setelah salat beliau tidak ada zikir. Ini paling banyak datang kepada kami riwayat Rasulullah setelah salat tidak ada zikir yang diperdengarkan. Wa dzakarat Ummu Salamah mukthahu wa lam yadhkur jahran wa ahsabuhu lam yamkuth illa liyadhkura dzikran ghairu jahrin. Dan Ummu Salamah menyebutkan Rasulullah SAW setelah salat beliau berdiam. Namun Ummu Salamah tidak menyebutkan Nabi berzikir dengan zikir yang keras. Maka menurutku tidaklah Nabi setelah salat berdiam sebentar kecuali untuk berzikir tapi zikir yang tidak keras. Faham maksud saya? Atau saya ulangi lagi? Jadi Imam Syafi'i berpendapat setelah salat zikir pelan, enggak usah apa? Keras. Kenapa? Karena menurut dia riwayat datang yang banyak sampai kepada beliau rata-rata menyebutkan Nabi setelah salat tidak ada disebutkan Nabi setelah itu apa? Zikir dengan keras-keras. Bahkan Imam Salamah ketika meriwayatkan Nabi setelah salat duduk sebentar di tempat duduk salatnya, setelah salatnya Ummu Salamah radhiyallahu anha tidak menyebutkan Nabi berzikir dengan keras. Terus buat apa Nabi duduk sebentar? Tidak lain dia untuk berzikir namun zikirnya tidak keras. Adapun hadis-hadis riwayat yang menunjukkan Nabi terkadang zikir keras adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat. Paham saya? Maksud saya Imam Syafi'i tidak sebebas-bebas ngomong. Boleh. Hukum asal boleh, kenapa tidak boleh? Kalau makan hukum asal boleh. Kalau ibadah hukum asal itu tidak demikian. Terikat dengan apa? Dalil. Ini semua perkataan Imam Syafi'i. Ini lihat kitab Al-Um juga, tadi dari kitab Al-Um. Ininya contoh maksud saya. Kalau tidak salah juga tadi masalah nanti mungkin bisa dicek kembali. Saya sudah baca lama tentang masalah menyembelih untuk mayat. Kalau kita berkorban, bolehkah kita berkorban untuk mayat khusus? Misalnya ayah saya sudah meninggal. Ini kambing untuk ayah saya tok. Ini boleh atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dikiaskan dengan sedekah, ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya dan ibadah menyembelih beda dengan ibadah sedekah. Dua hal yang berbeda. Kalau sedekah boleh atas nama mayat, kalau sembelih ini ibadah tersendiri. Kita menyembelih itu ibadah, sedekah urusan kedua. Menyembelih atas nama mayat ini butuh dalil. Ketika Imam Syafi'i tidak memandang ada dalilnya, dia memandang tidak dianjurkan. Paham? Jadi Imam Syafi'i, antum cari-cari bid'ahnya, coba sebutkan sama saya apa bid'ah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Banyak di antara mereka menyebutkan Imam Syafi'i ketika bersolawat di awal kitab Ar-Risalah. Coba. Beliau bersolawat kepada Nabi dengan salawat yang panjang. Dan kita bilang salawat itu, ya, asalnya adalah doa, ya. Saya lupa dalam salah satu kitabnya, apa risalah atau yang lainnya, beliau bersalawat kepada Nabi SAW dengan salawat yang indah, yang memang Nabi tidak pernah mengucapkan dengan salawat tersebut. Para sahabat juga tidak pernah mengucapkan dengan salawat tersebut. Kita bilang salawat itu hukum asalnya adalah doa. Dan doa seorang boleh berdoa dengan doa apapun. Ya, makanya Imam Syafi'i dalam beberapa pendapatnya mengidekan sebaiknya doanya begini, sebaiknya doanya begini. Faham? Seperti doa kalau orang mau begini, doa untuk dia menganjurkan sebaiknya doa begini. Ternyata beliau mengumpulkan dari doa-doa dari para salaf kemudian beliau rangkai karena doa hukum asalnya boleh kita berdoa dengan doa yang kita buat sendiri apalagi dari para salaf. Demikian juga bersalawat. Orang bersalawat Allahumma sholli ala habibina ala syafi'ina sayyidina Muhammad. Boleh enggak? Boleh aja. Enggak ada masalah. Alal mukhtar al mujtaba boleh, ya.
ala khairil anbiya wal mursalin, boleh. Boleh. Rasulullah tidak pernah ngomong begitu, tapi ini boleh, namanya kan doa. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti Imam Syafi'i berbuat apa? Bid'ah. Karena memang hukum asalnya berdoa, kita boleh berdoa dengan lafal apapun ya. Adapun membuat ritual ibadah, ini saya tidak menemukan Imam Syafi'i berbuat bid'ah kemudian bikin ritual ibadah baru. Kalau ada tolong sampaikan kepada saya. Pasti Imam Syafi'i kalau menyatakan sesuatu dia pasti punya dalil. Tidak seperti sekarang orang liar bikin apa saja lah. Hukum asalnya kita boleh bikin ibadah macam-macam lah. Gimana? Saya sampai diskusi sama sebagian orang gara-gara masalah ini. Saya bilang, coba kalau orang sekarang di Mekah, kita kan kalau umrah habis tawaf kita sholat 2 rakaat setelah apa? Tawaf, ya enggak? Setelah itu kita sa'i. Setelah sa'i terus ngapain? Gundul kan, selesai. Kalau ada orang sholat 2 rakaat setelah sa'i, boleh atau tidak? Contohnya sama antum. Umrahnya, sekarang di umrah. Umrah kan tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian sa'i, ya enggak? Setelah sa'i cukur rambut, selesai. Nah kalau ada orang berinisiatif, berinovasi, berkreasi, setelah sholat, setelah sa'i, dia sholat lagi 2 rakaat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh saya tanya? Karena enggak ada contohnya, selesai. Padahal sholat bagus atau tidak? Bagus, apalagi di Masjidil Haram, bagus ya? Apalagi habis sa'i, bagus. Tapi enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena Nabi tidak mencontohkannya. Lihatlah Imam Syafi'i sampai mengatakan khutbah sebaiknya enggak usah pakai doa. Padahal doa bagus atau tidak? Kalau kita pakai logika, doa bagus enggak? Bagus. Di depan orang banyak apalagi, bagus atau tidak? Banyak yang mengaminkan enggak? Kata Imam Syafi'i sebaiknya enggak usah. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya. Paham? Jadi kalau kita bebas ya bebas beribadah, begitu buat apa pakai hadis ya? Kita semua bikin kreasi sendiri. Azan bagus atau tidak azan? Azan dan iqamat bagus. Kalau azan salat Id bagus atau tidak? Hah? Kenapa? Saya cuma tanya, kenapa tidak bagus? Kan azan orang melahirkan boleh azan kan? Boleh. Menurut pendapat sebagian ulama ya. Azan ketika ada takut di tengah-tengah ada setan kita boleh azan, setannya kabur. Nah kalau salat Id boleh enggak azan? Salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, salat tarawih azan. Kenapa tidak boleh? Bukankah azan bagus? Bukankah itu berzikir kepada Allah? Jawabannya cuma satu, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Ibnu Umar ketika mendengar seorang bersin, Hashim, alhamdulillah, kemudian as-salatu wassalamu ala Rasulillah, bersalawat. Ditegur, enggak ada. Bersalawat bagus, tapi bukan jangan kau pas-pasin ketika wahing, ketika bersin. Kita bersalawat kapan saja dianjurkan enggak? Tapi salawat itu bukan zikir bersin. Hashim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagus atau tidak bersalawat? Bagus. Tapi kalau bersalawat dijadikan zikir bersin? Tidak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Tapi baca Al-Fatihah bagus atau tidak? Bagus. Kalau kita habis bersin baca Al-Fatihah, Hashim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bagus atau tidak? Enggak. Karena itu bid'ah. Paham? Jadi maksud saya, Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, ma ru'aitu atba' lil athar min asy-Syafi'i. Aku tidak melihat orang paling berpegang teguh dengan athar, sunnah maupun perkataan para sahabat seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saya bacakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa an Abi Ghalib Ali bin Ahmad bin Al-Azdi anil Imam Ahmad annahu su'ila an Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam Ahmad pernah ditanya tentang Imam Syafi'i. Qala Ahmad, dia memuji Imam Syafi'i. Dia berkata, laqad manna Allahu alaina bihi. Laqad kunna ta'allamna kalamal qaum. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada kami. Kami dahulu belajar perkataan para ulama, wa katabna kutubahum, dan kami menulis perkataan para fuqaha, para ahli hadis.
Hatta qadima alaina Syafi'i, sampai Imam Syafi'i datang kepada kami, maksudnya di Baghdad. Falamma sami'na kalamahu alimnahu annahu a'lamu min ghairihi. Tatkala kami dengar penjelasan Syafi'i, kami tahu dia adalah orang yang paling cerdas, paling berilmu daripada yang lainnya. Wa qad jalasnahul ayyam wal layaliya fama ra'ayna minhu illa kulla khairin. Kami telah bermujalasah, belajar kepada Imam Syafi'i berhari-hari, bermalam-malam, dan kami tidak melihat dari beliau kecuali kebaikan. Qala Abu Ghalib, sang perawi berkata, ketika Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, ada yang nyeletuk. Faqala lahu rajulun, ada yang berkata, "Ya Aba Abdullah, fa inna Yahya bin Ma'in wa Aba Ubaid la yardayanihi." Wahai Ahmad, wahai Imam Ahmad, sungguhnya dua ulama yang lain, Yahya bin Ma'in dan Abu Ubaid, tidak suka dengan Imam Syafi'i. Yakni fi nisbati iyyahu ila tasyayyu'. Mereka mengatakan Imam Syafi'i terpengaruh dengan tasyayyu', dengan Syiah. Tasyayyu' di sini maksudnya mendahulukan Utsman, mendahulukan Ali daripada Utsman, bukan Syiah model sekarang ya. Maksudnya tasyayyu' itu artinya mendahulukan Ali daripada siapa? Utsman. Bukan mengkafirkan Utsman. Kalau Syiah zaman sekarang Utsman dikafirkan ya. Tasyayyu' muncul di awal itu mendahulukan Ali daripada siapa? Utsman. Artinya Ali lebih afdal daripada Utsman. Kalau kita Ahlus Sunnah, Utsman lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan kedua-duanya adalah orang-orang di jalan surga, dan kedua-duanya adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali juga mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini nyeletuk, "Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Ahmad, sungguhnya dua ulama ini tidak suka karena mereka melihat Imam Syafi'i terpengaruh dengan tasyayyu'." Ahmad berkata, Imam Ahmad berkata rahimahullah, "Ma ara ma yaqulani." Menurutku pendapat mereka berdua tidak benar, menuduh bahwasanya Imam Syafi'i terpengaruh dengan tasyayyu'. Wallahi ma ra'ayna minhu illa khairan. Demi Allah, aku tidak melihat dari Syafi'i kecuali kebaikan. Wala sami'na illa khairan, dan aku tidak mendengar dari beliau kecuali kebaikan. Tsumma qala Ahmad liman haulahu, kemudian Imam Ahmad berkata kepada orang-orang yang hadir di sekelilingnya, "I'lamu rahimakumullah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Anna rajula min ahli ilmi, idza manahahu Allahu syai'an minal ilmi wa haramahu qurana'ahu wa ashkalahu hasaduhu." Sungguhnya seorang, dia bicara pembicaraan umum. Sungguhnya seorang, kalau Allah beri anugerah kepadanya tentang suatu ilmu, dan teman-teman sejawatnya yang selevel dengan dia tidak mendapatkan ilmu tersebut, maka teman-temannya ini akan hasad kepada dia. Dia memiliki suatu ilmu yang tidak mereka miliki. Faramahu bima laisa fihi, maka mereka akan menuduh dia dengan suatu yang tidak dia lakukan. Wa bi'satil khaslah fi ahli ilm, dan ini adalah perangai yang sangat buruk bagi penuntut ilmu, bagi para ulama yang hasad satu dengan yang lainnya. Dan itu terjadi bahkan di kalangan para ulama, di kalangan para asatidzah, di kalangan para penuntut ilmu, sampai ulama ada yang menulis buku judulnya Tahasudul Ulama, hasad di kalangan para ulama ya. Imam Ibn Taimiyah juga telah menyebutkan bahwasanya hasad di antara ahli ilm juga terjadi sebagaimana hasad di antara ahli amwal. Para pemilik harta saling hasad, para pemilik ilmu juga terkadang saling hasad di antara mereka. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya tidak demikian, karena di sebagaimana dikatakan al-ilmu rahimun baina ahlihi. Bahwasanya ilmu itu adalah rahim bagi seluruh penuntut ilmu. Harusnya saling kasih sayang menyayangi. Seakan-akan ilmu adalah rahim induk dari seluruh penuntut ilmu, karena mereka bermuara kepada rahim yang sama. Harusnya mereka saling menyambung silaturahmi, harusnya saling sayang menyayangi, bukan hasad menghasati di antara mereka. Tapi Imam Ahmad menyampaikan, demikianlah Imam Syafi'i dihasati oleh sebagian yang lain. Dan di antaranya kita sudah sampaikan tadi malam ketika beliau dihasati oleh seorang ulama Malikiyah ya di Mesir, yang kemudian berdoa kepada Allah, dan doa itu sampai kepada Imam Syafi'i. Dia berdoa, Allahumma amit Syafi'i. Ya Allah, wafatkanlah Syafi'i. Fa innaka illam tumithu indarasa madhhabu Malik. Ya Allah, wafatkanlah Syafi'i. Kalau engkau tidak wafatkan Syafi'i, maka mazhab Imam Malik akan sirna. Dia enggak suka sama Imam Syafi'i. Baik. Di antara hal yang menarik, lihat halaman berikutnya. Wa qadima Abu Ismail At-Tirmidzi Naisabur. Abu Ismail At-Tirmidzi datang ke kota Naisabur.
Wa kana indahu kutubu Syafi'i anil Buwaiti, dan dia bawa buku-buku riwayat buku Imam Syafi'i dengan riwayat Al-Buwaiti. Al-Buwaiti muridnya, sudah kita jelaskan tadi malam. Maka di Naisabur ada namanya Ishaq bin Rahawai, seorang ulama. Kemudian Ishaq bin Rahawai pun datang menemui Abu Ismail. Dia berkata, "Li ilaika hajah, saya punya keperluan kepada engkau. Allah tuhadditha bi kutubi Syafi'i ma dumta bi Naisabur." Saya berharap kau tidak usah menyampaikan isi buku Imam Syafi'i selama kau di Naisabur, ya. Nanti kau pergi ya terserah, di Naisabur enggak perlu. Ya, kata Ishaq bin Rahawai. Fa ajabahu ila dzalik. Maka Abu Ismail pun memenuhi permohonan Ishaq. Kemudian falam yuhaddits bi hatta kharaja, maka dia tidak pernah menyampaikan buku Imam Syafi'i, dia tidak pernah sebarkan ilmunya Imam Syafi'i di Naisabur sampai dia keluar dari kota Naisabur. Kenapa? Kata Al-Baihaqi mengomentari kisah ini. Beliau berkata, "Arada Ishaq ma'a idhami mahallihi minal ilm an yartafi ismuhu fima wudi'a minal kutub fil fiqh duna Syafi'i." Ishaq bin Rahawai ma'a idhami mahallihi minal ilmi, padahal ilmunya yang luar biasa. Ishaq seorang ulama besar. Dia ingin nama dia terangkat dengan buku-buku yang dia tulis di Naisabur. Maka dia bilang, "Jangan baca buku lain, buku saya aja yang dibaca." Ya. Tentang fikih. Bukan bukunya Syafi'i yang terkenal di Naisabur. Dia ingin buku dia yang terkenal di Naisabur. Wa arada Ishaq inginnya demikian rahimahullah. Wa arada Allah an tartafi'a kutubu man kana yaqul, sementara Allah punya kehendak lain. Allah ingin kitab-kitab Imam Syafi'i yang pernah berkata, "Ma ubali law anna an-nasa katabu kutubi hadhihi wa nadharu fiha wa tafaqahu thumma lam yansabuha ilayya abadan." Aku tidak peduli kalau saya punya buku, orang-orang belajar dari bukuku, menukil dari bukuku, menyampaikan dari buku tanpa harus bilang itu buku saya, enggak ada masalah bagi saya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya ingin ilmu saya sampai kepada masyarakat, tidak perlu tahu ilmu itu dari saya, enggak ada masalah. Saya tidak ingin terkenal, intinya gitu. Saya tidak harus orang mengenal itu ilmu dari saya. Yang penting ilmu saya sampai kepada masyarakat. Ketika Imam Syafi'i niatnya tulus, justru dia yang terangkat. Fakana ma arada Allah azza wa jalla duna ma arada ghairuhu. Maka yang terjadi adalah kehendak Allah, bukan kehendak orang-orang lain. Sini ya, ini Al-Baihaqi menjelaskan Ishaq bin Rahawai rahimahullah meskipun ilmunya sangat tinggi, tapi ketika dia ingin bukunya yang naik, bukunya malah yang tidak naik. Yang naik bukunya siapa? Syafi'i rahimahullah taala. Taib, kita lanjut halaman 15. Taib, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Kita masuk pada, kalau tadi tentang kutub Imam Syafi'i, kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab ma ja'a lil Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bab yang datang dari Imam Syafi'i, ini pembabannya yang bikin adalah Syekh Nu'man Watar ya. Beliau mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i, kemudian beliau berusaha membuat bab-bab judul yang terkait dengan nukilan-nukilan dari pernyataan Imam Syafi'i. Paham ya? Jadi yang bikin babnya siapa? Penulis ya. Tentang perkataan Imam Syafi'i terhadap firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa kata Imam Syafi'i mengomentari ayat ini? Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai khalaqallahu al-khalqa li ibadatihi. Liya'budun, beliau jelaskan dengan zahirnya Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya liya'budun maknanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Dan ini sangat tegas sekali bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Tinggal kita renungkan sejauh mana kita menjalankan tujuan tersebut. Makanya di antara nasihat para ulama agar kita bisa menerapkan ayat ini, di nasihat dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, agar kita bisa menerapkan ayat ini,
sehingga seluruh kehidupan kita untuk ibadah, maka orientasi kita selalu akhirat. Niat kita selalu akhirat apapun yang kita lakukan. Ingat perkataan Mu'adz bin Jabal, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Yang kita nukilkan tadi malam. Kata Mu'adz bin Jabal, sungguhnya aku berharap dapat pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dari salatku. Faham? Saya bangun salat malam, saya ingin dapat pahala, ketika saya tidur pun saya niatkan untuk dapat apa? Pahala. Tadi kita semalam kita sebutkan Imam Syafi'i jazza'al lail thalathan. Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3 bagian. Malam juz'un yaktubu fihi al-ilma, sebagian malam dia untuk nulis fikih atau nulis ilmu, sebagian malam dia buat salat malam, sebagian malam dia buat tidur. Dan Imam Zahabi mengomentari 3-tiganya adalah ibadah. Ya, salat jelas ibadah. Nulis ilmu juga apa? Ibadah. Tidur pun untuk apa? Ibadah. Nah, dari min khilal hadza, dari hal ini maka kita berusaha dalam setiap tindakan kita cari pahala agar kita benar-benar bisa menjalankan ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud saya, jadikanlah setiap detik-detik yang kita lewati semuanya ibadah. Ketika kita kerja, kita niatkan saya ingin berjihad mencari nafkah buat anak, istri, ya. Kita ngobrol dengan teman, kita niatkan saya ingin menyenangkan hatinya karena tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum di depan wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Ketika ngobrol sama istri juga kita ingin menyenangkan apa? Hatinya. Sementara senantiasa orientasi kita adalah akhirat, maka semuanya bernilai pahala. Tapi kalau kita melakukannya tanpa ada niat, maka tidak ada pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah kau berinfak apapun dengan mengharap wajah Allah, harus ada niat. Illa ujirta alaihi, kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau masukkan dalam mulut istrimu. Ya. Seorang melakukan apa sih? Sampai dia berhubungan dengan istrinya, dia niatkan dengan banyak niat. Ya. Dia niatkan dengan banyak niat. Di antaranya menyenangkan istri, di antaranya ingin punya anak yang saleh, di antaranya untuk menundukkan pandangan, ya, di antaranya untuk menunaikan hak jasad, ya. Banyak ya, para ulama sebutkan. Ya. Yang ini semua tidak bisa dilakukan oleh jomblo, ya. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan fi buti ahadikum sadaqah wa fi buti ahadikum sadaqah. Kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Lihat tafsir ayat itu. Wanita-wanita kalian adalah sawal hadang kalian, maka datangilah sawal, bercocok tanamlah ke sawal hadang kalian, wa qaddimu li anfusikum, dan berbuat baiklah untuk diri kalian. Sebagian ulama menafsirkan berbuatlah kebaikan bagi diri kalian tatkala berhubungan dengan istri kalian. Bahwasanya berhubungan istri itu bisa mendatangkan apa? Pahala. Seperti tadi kita niatkan yang banyak, niat menjaga kemaluan kita, niat menjaga pandangan kita, niat menjaga kemaluan istri, niat menjaga pandangan istri, niat agar bisa punya anak yang soleh, niat untuk menunaikan hak jasad, ya, dan macam-macam kita niatkan, maka semua berpahala sampai pada perkara yang seperti itu. Maksud saya, ingat Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadah. Jadi jangan kita batasi ibadah di sini saja dengan ibadah yang mahdhah atau ibadah salat, baca Quran. Itu terlalu sempit. Kita ingin dapat pahala dalam segala kegiatan kita. Ingat perkataan Mu'adz bin Jabal, fa inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku juga ingin dapat pahala dengan tidurku sebagaimana aku ingin dapat pahala dengan salat malamku, ya. Paham? Jadi kemana-mana kita niatkan, kita bersafar ke sana, bersafar kemari. Kalau enggak kita rugi. Antum kerja pergi pagi pulang sore, ternyata antum tidak niatkan ibadah, ya hanya perkara biasa saja. Tidak akan berubah menjadi bernilai pahala kecuali dengan niat. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Hidup cuma sebentar, umur tinggal sedikit, apalagi yang rambutnya sudah putih semua, ya. Kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ma ja'a anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama ummatahu tauhid. Kata Syekh Nu'man Watar hafizahullah taala, bab tentang penjelasan Imam Syafi'i bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid kepada umatnya.
Tapi saya bacakan. An Muhammad bin Aqil bin Al-Azhar Al-Faqih. Qala ja'a rajulun ila Al-Muzani. Ada seorang datang kepada Al-Muzani. Siapa Al-Muzani? Muridnya Imam Syafi'i. Di mana? Di Mekah, di Mesir atau di Baghdad? Di Mesir. Kemudian seorang itu datang ke Al-Muzani dan dia berkata, fasa'alahu an syai'in minal kalam. Lantas dia bertanya kepada Al-Imam Al-Muzani tentang ilmu kalam. Ilmu kalam lagi santer ketika itu. Orang-orang belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah filsafat yang berbicara tentang teologi, tentang ketuhanan. Yang ilmu filsafat ini diambil dari orang-orang Yunani. Jadi filsafat secara sederhana, filsafat adalah metode berpikir. Secara sederhana maknanya adalah metode apa? Berpikir, filosofi. Dan metode berpikir ini setiap kaum ada filsafatnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Setiap kaum punya filsafat. Ada filsafat Cina, filsafat India, filsafat Mesir, kemudian filsafat Yunani. Bahkan ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah orang-orang Yunani ini murni menciptakan filsafatnya ataukah mereka mencuri dari filsafat Mesir? Karena peradaban Mesir lebih tua dari mereka. Ada pembahasan sampai ada risalah tentang masalah itu, tentang apakah filsafat Yunani ini murni dari mereka, hasil karya otak mereka yang luar biasa pintar, ataukah mereka hasil curian dari filsafat Turath al-Masri, filsafat Mesir yang sudah peradabannya sebelum ada sebelum filsafat Yunani. Ala kulli hal, setiap negara punya, kita juga ada filsafat, mungkin filsafat Jawa, filsafat Indonesia, ya, filsafat, dan filsafat itu macam-macam. Ada terkait dengan ilmu sosial, tentang filsafat tentang keluarga, tentang berinteraksi, ya. Bukan ini yang kita bahas. Orang bicara filsafat fisika, filsafat kimia bebas. Tinggal kita cek benar atau tidak. Yang jadi masalah ketika berbicara tentang teologi, tentang ketuhanan. Jadi ulama-ulama Yunani seperti Socrates, kemudian Plato, Aristoteles dan Plotinus, mereka ternyata tidak hanya berbicara tentang sosiologi, ya, tetapi mereka berbicara juga tentang teologi yang disebut dengan mawara'al alam, yaitu filsafat tentang di balik alam semesta ini. Ada namanya kausa prima atau al-illah al-ula atau al-illah al-fa'ila dan macam-macam. Ada suatu di balik alam semesta ini yang mengkreat, yang membuat alam ini. Nah, mereka berbicara tentang sifat kreator ini, tentang kausa prima ini. Ketika mereka berbicara suatu hal yang gaib, tentu pasti ngawur. Pasti apa? Ngawur. Kalau mereka bicara tentang sosiologi, bolehlah. Sosiologi berdasarkan pengalaman, tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia, oke lah. Tapi ketika mereka berbicara tentang metafisika atau suatu di balik alam semesta ini, tentang kausa prima, tentang asal muasal alam, maka ini mereka sering ngawurnya. Namun pendapat-pendapat mereka itu tertuangkan dalam buku-buku yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian orang-orang Islam membaca buku tersebut. Sudah diterjemahkan sebelumnya, tapi giat-giat benar-benar diterjemahkan ketika di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Sehingga banyak kaum muslimin yang kaget atau kagum dengan perkataan mereka. Kenapa kaum muslimin ketika membaca buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan tentang berbagai macam ilmu, mereka lihat sungguh luar biasa besarnya akal orang-orang Yunani ini. Sehingga mereka menerima seakan-akan mereka ini orang sudah di atas, canggih, semuanya pintar. Nah, ketika orang-orang Yunani juga bahas masalah ketuhanan, akhirnya mereka juga ambil pembahasan tersebut. Sehingga orang-orang Yunani pun mengatakan, Tuhan harus begini. Syarat Tuhan harus begini. 1, 2, 3, 4. Inilah yang diambil oleh orang-orang ahlul kalam. Mereka mengatakan dengan, ini disebut dengan qat'iyat aqliyat, yaitu perkara yang absolut, tidak bisa ditolak. Sehingga mereka berusaha memahami Tuhan bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi secara sederhana, apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah berusaha memahami tentang Tuhan tidak lewat Al-Quran dan Sunnah, tapi murni pakai logika. Itu namanya ilmu apa? Ilmu kalam. Yang dasar-dasar ilmunya tersebut diambil dari Yunani. Dan kalau antum baca ya perkataan Yunani, antum akan dapati syarat-syarat Tuhan 1, 2, 3, 4. Mereka sebutin.
Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Yang syarat-syarat ini diambil oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, termasuk Asy'ariyah adalah suatu kepastian kebenaran yang pasti absolut, bukan yang relatif. Ketika mereka anggap ini suatu kesatuan yang absolut, kepastian yang absolut, kebenaran yang absolut seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, maka semua ayat-ayat Al-Quran yang menyelisihi kebenaran-kebenaran absolut ini harus ditakwil. Karena ini tidak bisa dirubah-rubah, ini pasti benar. Ini pasti benar ngambil dari mana? Dari Yunani, paham? Susah, antum kurang paham ya? Mau ditulis biar paham ya? Jadi namanya apa? Ilmu al-kalam. Ilmu al-kalam. Yaitu memahami, enggak kelihatan ya, sama aja ya? Kelihatan? Enggak. Memahami atau pembicaraan tentang Allah pembicaraan tentang Tuhan disebut dengan teologi. Tanpa Al-Quran dan Sunnah. Tapi metode berpikir murni metode akal atau berpikir. Nah, inilah yang metode ini mereka diambil dari yang dasar-dasar ilmu kalam diambil dari filsafat Yunani. Para filsuf Yunan. Dari filsuf Yunani. Makanya kalau kita baca pendapat misalnya Plato beda dengan Aristoteles, Plato dibantah Aristoteles, teorinya tentang Tuhan dibantah oleh Plotinus, dan mereka saling bantah-bantahan. Mereka saling bantah-bantahan. Ya. Dan orang-orang Yunani itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, apalagi Islam, bukan juga Islam. Dan tidak mungkin kita bicara tentang Tuhan kecuali dengan wahyu. Akal kita ini terbatas. Ada perkataan Imam Syafi'i, saya bacakan ya, bahwasanya akal itu memiliki keterbatasan. Sebagaimana alat-alat indera yang lainnya, mata kita terbatas enggak? Terbatas. Kita enggak bisa lihat yang terlalu kecil, kita enggak bisa terlalu jauh, kita enggak bisa lihat di balik tembok. Sama pendengaran kita juga terbatas. Kita enggak bisa mendengar yang frekuensinya lebih tinggi atau lebih di bawah. Frekuensi kita yang bisa kita dengar ada range-nya, ada apa namanya? Ada batasnya. Dari sekian sampai sekian segini. Di atas itu kita enggak bisa dengar, di bawah juga kita enggak bisa dengar. Ya. Demikian juga mata juga ada batasannya. Mata juga ada batasannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya ada dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi. Sungguhnya akal itu punya batasan yang dia tidak bisa melebihinya. Kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi, sebagaimana mata juga punya batasan. Akal ini enggak bisa berpikir sejauh yang kita enggak mampu. Karena akal kita terbatas. Nah, akal ini bisa berpikir tentang Tuhan secara global. Sederhana, saya yakin Tuhan itu ada. Karena alam semesta ini terjadi dengan sempurna, dengan aturan-aturan yang luar biasa, sunnatullah yang berlaku. Kalau saya berdoa juga ada yang mengabulkan, padahal saya bicara enggak ada yang dengar. Dengan akal saya bilang Tuhan itu ada. Dan saya yakin Tuhan tersebut pasti maha mendengar, pasti maha ini, pasti maha berkuasa, pasti maha berilmu. Kalau tidak bagaimana dia bisa? Tapi detail-detailnya tentang sifatnya, Tuhan ada wajah atau tidak, Tuhan kemudian ada syadidul iqab atau tidak, ini enggak bisa, enggak mungkin kita mereka-reka. Kenapa? Karena akal kita tidak sampai, paham?
Nah, orang-orang Yunani, mereka dengan keterbatasan akal mereka, mereka ingin bicara tentang Tuhan. Dan mereka pasang aturan Tuhan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ini yang menjadikan sebagian ahlul bidah terjebak. Jahmiyah, Mu'tazilah terjebak dengan yang mereka sebut dengan qat'iyat akliyah, yaitu kebenaran-kebenaran akal yang absolut. Mereka pegang, mereka anggap ini kebenaran yang tidak bisa dirubah. Ketika ada ayat-ayat yang menyelisih kebenaran ini, mereka pasti takwil. Mereka pasti takwil. Contoh, mereka meyakini bahwasanya secara absolut Tuhan itu tidak boleh berarah misalnya. Tuhan tidak boleh di arah tertentu, Tuhan tidak boleh ditunjuk. Mereka punya keyakinan ini dari mana mereka ambil? Dari orang-orang Yunani. Ini ada bahasanya khusus tapi saya tidak bahas sekarang ya. Ketika mereka meyakini hal tersebut, maka semua dalil yang mengatakan Allah di atas mereka harus apa? Takwil. Paham? Karena ada kebenaran absolut yang mereka anggap 1 tambah 1 sama dengan apa? 2. Kalau tidak begitu tidak bisa. Tuhan harus begini. Tuhan harus begini. Nah, akhirnya mereka belajar tentang agama melalui ilmu kalam. Taib. Ini sekedar sedikit tentang ilmu kalam. Kita lanjutkan. Ada seorang datang kepada Al-Muzani. Al-Muzani murid Imam Syafi'i. Fasalu an syai'in minal kalam. Dia bertanya tentang ilmu kalam, ilmu mantiq. Faqala ini akrahu hadza. Kata Al-Muzani, aku benci ilmu ini. Bal anha anhu, bahkan aku melarang kalian belajar ilmu seperti ini. Kama naha anhu Syafi'i, karena Syafi'i rahimahullah melarang orang belajar ilmu apa? Kalam. Dan pendapat Imam Syafi'i sangat banyak ya. Kalau kita menukil juga banyak. Imam Syafi'i mengatakan hukumanku bagi orang yang belajar ilmu kalam dipukul pakai pelepah korma. Taib. Kemudian laqad sami'tu Syafi'i yaqul, kata Al-Muzani, aku mendengar Imam Syafi'i pernah berkata, su'ila Malik anil kalam wat tauhid. Imam Malik pernah ditanya tentang ilmu kalam dan tentang ilmu tauhid. Ilmu kalam ini santer di zaman itu. Ilmu baru yang dulu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada zaman para sahabat, tidak ada. Orang baca buku-buku ilmu kalam berusaha mengenal Tuhan bukan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ada metode berfikir yang mereka ambil dari Yunani. Kemudian Imam Syafi'i berkata, Imam Malik pernah ditanya tentang ilmu kalam dan tauhid. Faqala Malik, jawaban Imam Malik, muhalun an yudhanna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja'a wa lam yu'allimhum tauhid. Mustahil Nabi dipersangkakan kepada Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya tentang istinja, adab buang air besar, adab masuk WC keluar WC. Lantas Nabi tidak mengajarkan tauhid. Mustahil. Nabi pasti ngajarin tauhid. Wa tauhid maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid itu begini loh. Artinya dia ingin menyampaikan Imam Malik, kalau ilmu kalam itu penting pasti Nabi ajarkan. Paham? Kalau kamu tidak bisa mengenal Tuhan kecuali dengan ilmu kalam, pasti Nabi ajarkan ilmu kalam. Wong Nabi aja ngajarkan cara apa? Istinja, adab istinja. Ada buang hajat, ada berhubungan dengan istri. Rasulullah ajarkan bagaimana ilmu kalam yang menurut kalian sangat penting, yang itu berisi kebenaran-kebenaran absolut yang bukan relatif tapi pasti, yang kalian tidak bisa mengenal Tuhan kecuali dengan cara ini, masa Nabi tidak ajarkan? Maka Imam Malik mengatakan Nabi pasti mengajarkan tauhid. Kalau Nabi mengajarkan, Nabi pasti mengajarkan akidah. Kalau Nabi ajarkan adab istinja, Nabi pasti ajarkan tauhid. Dan tauhid itu adalah bukan ilmu kalam, kata Imam Malik. At-tauhid maqalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid adalah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah. Fa in qaluha asamu minni dima'uhum. Atau apa namanya? Ya, kalau asamu minni dima'ahum. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka darah mereka terjaga dan harta mereka terjaga illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabum 'ala Allahi azza wa jalla, dan hisab mereka kembali kepada Allah. Fama usima bihi damu wal malu fahuwa haqiqatut tauhid. Maka segala perkara yang menjadikan harta dan darah haram ditumpahkan, itulah tauhid. Bukan ilmu kalam tapi apa? Tauhid. Jadi perhatikan, Al-Muzani ditanya tentang ilmu kalam. Al-Muzani berkata, aku mendengar Syafi'i berkata. Imam Syafi'i menukil dari Imam Malik. Imam Malik, guruku, pernah ditanya tentang ilmu kalam. Dia bilang tidak ada ilmu kalam. Yang ada cuma ilmu apa?
tauhid. Ilmu tauhid yaitu tadi yang bisa menjadikan darah dan harta orang haram untuk ditumpahkan, yaitu la ilaha illallah. Sudah selesai. Ngapain ilmu kalam? Ya, ilmu kalam. Makanya kalau antum baca buku-buku Mu'tazilah dan Asy'ariyah, maka pembahasan yang mereka bahas pertama ilmu kalam tentang Tuhan, bahwasanya alam terdiri atas jasad, jism dan a'rad. Kemudian a'rad begini terbagi macam-macam, ajsam terdiri atas begini-begini sampai kepada jauharatul fard itu adalah yang bagian terkecil, kalau terus jadi jism dan macam-macamnya. Masalah hayz, pembahasan detail yang subhanallah. Sampai kata Ibnu Jauzi, dia menukilkan perkataan salaf, menurut kamu Abu Bakar dan Umar tahu enggak tentang ini? Tentang jauharatul fard, tentang a'rad, tentang ajsam. Tentu tidak pernah dengar istilah begini. Kalau gitu ridholah dengan akidah yang diyakini oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar tidak perlu tahu hal tersebut, bisa beriman kepada Allah dan bisa beribadah kepada Allah. Dan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang demikian, alhamdulillah. Antum mengerti? Pernah dengar jauharatul fard? Enggak pernah kan? Baru pertama kali dengar kan? Kalau antum belajar di akidah Asy'ariyah, antum harus tahu hal ini. Apa itu jauharatul fard? Apa itu a'rad? Apa itu ajsam? Biar antum tahu Tuhan itu ada. Subhanallah, rumit. Ini karena terpengaruh filsafat Yunani. Ya. Tauhid sederhana. Ya. Tauhid adalah la ilaha illallah. Nabi SAW ketika berdakwah, di hadapan Nabi orang berbagai macam model. Ada orang-orang dari kota Madinah, ada dari Arab Badui dengan berbagai macam suku-sukunya. Ya. Ada orang baru masuk Islam, mungkin dari Romawi, dari Persia baru masuk Islam. Rasulullah sampaikan tauhid yang bisa dipahami oleh seluruhnya. Ya. Bukan dengan ajsam, a'rad, jauharatul fard. Kemudian ada al-aqwan, al-arba'ah. Enggak ada seperti itu. Jadi mereka membuat akidah menjadi rumit dan sulit. Padahal akidah mudah dipahami. Dari sinilah kenapa kita tahu Imam Syafi'i membenci dengan ilmu kalam. Tidak suka dengan ilmu filsafat. Ya, karena membuat orang menjadi rancu, bahkan akhirnya menjadi ragu tentang Tuhannya. Tapi kita lanjutkan. Ma ja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi wujubil ikhlas lillah fil qaul wal amal. An Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, anil Imam Syafi'i qala. Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, murid Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i beliau berkata, "Wa an yukhlisan niyyata lillah fi ma qala wa amil." Hendaknya seorang mengikhlaskan niatnya pada apa yang dia ucapkan dan apa yang dia kerjakan. Fa innallaha yakfi mimma siwahu wa la yakfi minhu syai'un ghairuhu. Sungguhnya Allah mencukupkan seorang dari selain Allah, adapun selain Allah tidak akan mencukupkan orang tersebut. Imam Syafi'i menjelaskan kita hendaknya ikhlas bukan hanya pada perbuatan saja, tapi semuanya, ya. An yukhlisa an-niyyah lillah. Jadi dalam perkataan pun fi ma qala wa amil. Seorang ketika berkata-kata dia harus ikhlas. Ketika dia berbicara, berucap, dia harus ikhlas. Ketika dia beramal juga harus ikhlas. Ini pesan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena kalau dia ikhlas, Allah akan cukupkan dia dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dia berharap dari selain Allah, maka dia tidak akan pernah cukup. Ini nasihat penting dari Imam Syafi'i. Karena kita terkadang lupa untuk ikhlas dalam berbicara. Antum dalam berbicara antum berusaha untuk ikhlas. Dalam menulis status, dalam men-share pengajian, ya. Ikhlas ya. Bukan niatnya macam-macam ya. Karena riya itu bisa masuk dalam amal soleh, bisa juga masuk dalam perkataan maupun status ya. Bisa atau tidak? Bisa. Seorang waspada ya. Karena status itu juga terkadang ya sarana untuk riya. Status tidak lain adalah bentuk lain dari perkataan. Orang bisa mengungkapkan dengan lisan dan orang bisa mengungkapkan dengan apa? Tulisan. Ya. Waspada ya. Tidak usah tulis misalnya, alhamdulillah di siang hari yang amat panas ini Allah masih menguatkan langkah kakiku menuju Masjid Nabawi. Maha besar Engkau ya Allah.
Dia kasih tahu orang saya sedang di Masjid Nabawi, dia kasih tahu orang bahwasanya saya sedang berjalan menuju masjid. Kelihatannya sih bagus, memotivasi. Kita jangan tuduh dia ria, tapi kita bilang waspada. Hati-hati. Tanpa dia sadar ya. Ya. Status jangan ganggu saya sedang i'tikaf misalnya. Matikan HP. Jadi dalam status pun waspada ya. Dalam status pun waspada. Antum kira berdoa, orang belum berdoa belum tentu ikhlas. Ada berdoa mejeng, ada berdoa pingin disoting doanya. Ya Allah, engkau sebenarnya kita belum tahu. Doa itu ibadah yang sangat agung, tapi bisa orang ria dengan doa tersebut. Ingat, saya tidak menyuruh antum menuduh orang lain. Saya menyuruh antum tuduh diri sendiri. Ketika antum berkata-kata ikhlas atau tidak, atau jadi penjilat, hati-hati ya. Jadi ikhlas bukan cuma hanyalah perbuatan, bahkan perkataan pun harus ikhlas, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antara cerita yang menakjubkan tentang cerita tentang Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali, dia lagi kumpul sama murid-muridnya. Maka dia menyampaikan materi yang luar biasa. Murid-muridnya kagum, dia tafsil, perinci dan macam-macam. Kemudian dia diundang di majelis pejabat, majelis amir atau majelis pejabat. Berkumpullah dia dengan para fuqaha, para ahli fikih yang lainnya. Maka sang amir atau sang pejabat tersebut menyampaikan satu permasalahan yang baru saja dia bahas di hadapan apa? Murid-muridnya. Dan murid-muridnya telah mendengar jawabannya dengan jawaban yang terperinci yang luar biasa. Ketika dilemparkan permasalahan tersebut di hadapan para fuqaha, semua mulai bicara. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali tidak bicara. Dia tidak ngomong, dia diam aja. Dia tidak menunjukkan bahwasanya dia tahu, dia diam aja. Murid-muridnya melihat hal tersebut. Ketika keluar dari majelis, muridnya bertanya, "Wahai guru, kenapa engkau tadi tidak jawab? Kita baru bahas tadi." Kata gurunya Ibnu Rajab Al-Hambali, yang tadi kita bahas di majelis kita itu adalah lillah. Itu karena apa? Allah. Di depan amir wallahu alam. Wallahu alam. Intinya bagaimana para ulama mereka ketika berbicara mereka pun waspada. Niatnya sudah benar atau tidak. Karena pembicaraan pun bisa masuk riya di dalamnya. Dan wasiat saya untuk saya pribadi sering berdoa, ya, doa agar kita ikhlas, ya. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari maupun kesyirikan yang tidak aku sadari. Demikian juga doanya Umar, diriwayatkan dari Umar berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'alhu li ahadin fihi syai'an wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya amal yang saleh, perkataanku, perbuatanku, dan jadikanlah amalku seluruhnya untuk mencari wajah-Mu ya Allah, bukan mencari wajah manusia, tapi mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa la taj'al li ahadin fihi syai'an, dan jangan Kau jadikan seorang pun masuk dalam niatku dalam amal tersebut. Saya ingin amalku murni untuk Engkau. Insyaallah kalau seorang banyak berdoa kepada Allah, Allah mudahkan dia untuk tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktunya sudah habis ya.